Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang ini sedang viral video dari Habib Bahar yang sedang live TikTok, yang kemudian disamperin sama Teku Muda Kori, yang kemudian berujung ajakan duel kaum muslimin, ya. Ajakan duel dari kedua belah pihak kaum muslimin. Jadi dua-duanya antara Habib Bahar dan Teku Muda Kori ini sama-sama ngajak ketemuan, sama-sama ngajak duel. Tapi bagaimana ujungnya kaum muslimin, ya? Apakah mereka jadi duel atau gimana kaum muslimin? Coba kita simak video di mana Habib Bahar live TikTok, kemudian disamperin sama Teku Muda Kori, kemudian terjadi cekcok yang berujung tantangan untuk duel kaum muslimin, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya musibah kaum muslimin, ya. Dua orang yang katanya pendakwah, yang satunya cucu Nabi, yang satunya katanya ulama, nantang duel, ya. Saling tantang menantang untuk duel di media sosial yang kemudian jadi tontonan masyarakat umum kaum muslimin. Ini sebenarnya kejadian yang sangat memalukan kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Kan banyak ngomong sekarang ketemu. Udah. Gitu aja, ayo. Udah gini aja, Bahar. Sekarang ketemu di mana? Iya tenang aja, jangan panik. Lu jangan panik, Bahar, sama gua. Gua gerus lu, muka lu jangan sampai rontok sama gua aja, Bahar. Muka lu rontok sama gua. Di sini, mukamu aja gua ada dari di sini. Sampan kebe jahanam. Kamu nggak ada di sini, nggak usah banyak ngomong, Bahar. Nggak usah banyak ngomong, kita ini nggak usah banyak Udah ngomong. jangan Tentuin di panik mana lu sama gua. Sekarang. Sekarang bisa kita tenang aja. Cuman lu janji ya. Mukamu aja nggak kelihatan. Lu janji, lu duel sama gua ya. Lu duel sama gua. Ayo sekarang. Muka Belanda. Muka antek Belanda lu. Duel sekarang. Udah terserah kau mau bilang Udah apa. jangan panik lu sama gua. Di mana lu di mana ya anjing? Jangan. Di mana lu? Duel sekarang. Di mana? Lu di mana? Ini. Udah di sini gue. Gua digresek. Gua Duel dibantar. sekarang. Tentukan di mana tempatnya. Sekarang Iya, tentukan. Lu yang sekarang, tentukan, ayo. Gebo. Saya yang datang ke sana. Bego. Nggak perlu Lu yang datang, saya tentukan. datang. Ya, Terserah Bahar kau banyak di mana? bacot doang, Bahar. Kau mau di tempatmu? Di tempatmu, saya datang sekarang di tempatmu. Mau di Bahar. tempatmu. Ya, Mau di oke, tempatmu. siap. Boleh. Saya datang ke tempatmu Di sekarang. tempat gua Kau tunggu lu, tunggu, Pak. Lu Tunggu kalau lu aja. punya peler. Tunggu. Lu Udah, kalau gua lu begini punya aja. peler lu duel sama gua jahanam. Kasih mati. Saya sekarang kesana sekarang. Kasih mati. Udah, tenang. Lu duel sama gua jangan banyak bacot. Lu sendiri lawan gua ya. Lu jangan sekarang, gua di Banten sekarang. Besok gua tunggu lu. Aja kau penakut kau. Buset Muka jahanam. kau nggak liatin di Banten Anjing. Kau di Banten Lu di jangan mana? banyak Kau ngomong. di Banten di mana? Saya datangi. Dikresek. Banten di mana? Dikresek. Sana Gua dikresek sekarang. Oke, Di mana? sekarang Di gua mana? tunggu. Duel Sana, sama gua. Kau tunggu tuh. Kalau lu punya peler, lu sama gua duel jangan bawa orang. Ngerti lu? Nggak bawa orang. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya kaum muslimin, ya. Sampai itu binatang keluar, alat kelamin keluar. Ya Allah, ini benar-benar nggak bisa dijadikan panutan kaum muslimin, ya. Dua-duanya nggak bisa dijadikan panutan kaum muslimin, ya. Sama-sama nggak jelas kelakuannya kaum muslimin, ya. Padahal mereka ini orang yang ditokohkan kaum muslimin, dianggap tokoh agama. Yang satu dianggap cucu Nabi, yang satu dianggap sebagai tokoh agama. Tapi kelakuannya seperti itu kaum muslimin. Berantem di media sosial, geger di media sosial, jadi tontonan masyarakat, ya. Ya coba kaum muslimin, ya. Kalau masyarakat melihat yang seperti ini gimana coba? Apa nggak memalukan ini namanya? Ya. Dan kalau sampai jamaahnya mereka mengikuti akhlak, mengikuti kelakuan mereka seperti ini, apa nggak rusak namanya kaum muslimin? Ya Allah, ya. Bahkan Habib Bahar ini sampai benar-benar mendatangi tempatnya Teku Kori kaum muslimin. Diajak duel bener di sana, ya. Tapi alhamdulillah bersyukur kaum muslimin, di sana ada polisi yang berusaha untuk mengamankan kaum muslimin, ya, untuk mengondisikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik kaum muslimin, ya. Kalau tidak diinginkan kan itu diinginkan sama mereka berdua, ya. Maunya mereka ketemu duel, ya. Ya Allah. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Halo, Kori. Ini saya udah di. Oh, mau lihat muka saya? Saya udah dikresek.
Oke. Pasar Kresek. Hah? Kenapa? Sama supir. Supir diam. Supir diam sendiri. Tenang aja. Oke? Oke. Jangan lama-lama. Waktu saya mahal soalnya. Bukan panik. Kalau panik nggak mungkin saya datang ke markas kau. Tuh kaum muslimin, ini bener datang nih kaum muslimin, ngajak duel ini si Bahar ini kaum muslimin. Ngajak duel Teku Kori, melayani tantangan, bukan ngajak duel ya, melayani tantangan. Ya, jadi sama-sama lah kaum muslimin ya, sama-sama nggak jelas mereka ini. Saya datang kemari sendiri. Lagi mau cari tempat sepi, fight sampai mati. Siapa yang mati, saya tuh dia yang mati. Astagfirullahaladzim, sampai seperti itu kaum muslimin ya. Mati siapa? Mati saya apa mati dia katanya ya. Ya Allah. Dia yang nantang, abang kan nggak tahu bang. Terus alasan dia ditahan sama polisi katanya. Makanya disamperin ke sana. Logo nggak usah bagaimana. Saya dari dulu nggak pernah bang bikin rusuh, bikin kacau nggak pernah. Tapi kalau masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Saya kan dari nungguin dari tadi, mana saksi tuh? Ini abang nih. Abang saksi kan bang? Nih, tentara nih saksi. Saya nunggu di tempat sepi. Sendiri, saya sendiri kan? Jangan. Kalau memang punya nyali, nah sekarang udah tahu lah. Siapa yang punya nyali? Saya datang ke Kresek. Bahar bin Smith datang ke Kresek. Kan tadi alasannya dia ditahan polisi. Nggak ada. Polisi nahan dia katanya. Berarti bohong dia dong. Abang bilang dia nggak ditahan. Atau saya aja di sana sendiri. Sama abang berdua. Enggak, berdua aja. Berdua. Dikawal sama bapak-bapak tentara nih orangnya. Pasti kalau ketemu. Enggak ketemu. Bapak-bapak lihat aja. Nanti siapa yang mati. TKP ke saya. Enggak apa-apa TKP-nya ke Bapak. Pak, saya sudah biasa masuk penjara, Pak. Enggak apa-apa saya Ya masuk penjara. Allah, ini kalau dibandingkan dengan para asatid salafi kaum muslimin sangat jauh berbeda akhlak mereka ini kaum muslimin. Jauh berbeda, ya. Bayangkan ya, berapa banyak orang yang mencaci, menghina, ya sampai membubarkan kajian, sampai foto-foto para asatid salafi itu dibuat, diedit, yang gambarnya diganti jadi gambar setan dan sebagainya. Nggak ada mereka yang melayani, apalagi dengan emosi. Nggak ada kaum muslimin, dibiarkan. Ya, dibiarkan. Dakwah terus jalan, nggak usah ngurusi hal-hal yang nggak penting seperti itu kaum muslimin. Apalagi sampai mau duel seperti itu kaum muslimin, ya Allah. Apalagi sampai katanya tadi, ya, hilang nyawa saya atau hilang nyawa dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok mereka ini malah seperti orang-orang apa ya, kayak preman pasar lah kaum muslimin. Seperti orang nggak berpendidikan sama sekali, nggak berpendidikan masalah agama sama sekali, nggak ngerti harganya nyawa seorang muslim kaum muslimin. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin, ya, apabila dua orang muslim yang kemudian berkelahi, kemudian salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka dua-duanya masuk neraka. Karena apa? Karena yang terbunuh ini tadi kaum muslimin, seandainya tidak terbunuh, dia membunuh. Kemudian di dalam Al-Quran jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan Allah mengutuk dirinya dan menyediakan bagi dirinya azab yang besar. Coba kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat lain mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh, bukan karena hukum kisos, atau karena bukan orang tersebut membuat kerusakan di muka bumi,
maka seakan-akan orang tersebut sudah membunuh seluruh manusia. Surat Al-Maidah ayat 32. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i, beliau mengatakan, la zawalud dunya ahwanun indallah min qatli rajulim muslim. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Ya. Bahkan di riwayat lain, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, saat memandang Ka'bah, Nabi pun mengatakan, selamat datang wahai Ka'bah. Betapa agungnya engkau dan betapa agungnya kehormatanmu. Akan tetapi seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada engkau. Jadi hilangnya nyawa seorang muslim itu tidak lebih baik dibandingkan dengan hilangnya Ka'bah yang mulia. Coba kaum muslimin. Ya seharusnya seperti Bahar, Teku Kori, ya mereka ini kan tokoh agama. Seharusnya lebih bisa memberikan contoh kepada umat, terkhusus kepada jamaahnya, ya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana ajaran Rasulullah SAW untuk memanajemen yang namanya emosi. Ya, ini kan masalah pribadi, ya jelas nggak ada hubungannya dengan syariat Islam. Ya coba, tahu-tahu nantang duel, yang satu ditantang duel melayani, yang satu juga ya sama-sama nggak jelasnya kaum muslimin ya. Ya minimal kalau nggak belajar dengan Rasulullah SAW, ya minimal belajarlah dengan para asatidz salafi. Ya, lihat akhlak mereka, lihat adab mereka. Ya meskipun mereka dicaci, bahkan diserang pun nggak ada yang kemudian membuat serangan balik atau mengancam dan lain sebagainya, nggak ada. Ini kok sampai seperti ini kaum muslimin. Ya. Dan hidup ini bukan ajang untuk pamer kekuatan, pamer keberanian. Ya. Siapa di sini yang berani, siapa di sini yang jelas penakut, bukan. Ya. Allah menciptakan kehidupan ini adalah ujian. Siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, bukan untuk ajang pamer kekuatan, pamer nasab, pamer ilmu, ya. Bukan. Ini ya Allah, malah banyak yang mengatakan siapa yang penakut, siapa yang berani, si Kori keringat jagung keluar, si Bahar pemberani. Hidup ini bukan itu tujuannya kaum muslimin. Ya, bukan itu. Ya Allah, ini parah kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, ya, jamaahnya Bahar, jamaahnya si Kori, dua-duanya berpikir kaum muslimin bahwasanya orang yang mereka tokohkan, orang yang mereka anggap sebagai tokoh agama, bahkan cucu Nabi, sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai contoh, tidak bisa dijadikan panutan. Ya. Oleh karenanya, silakan kaum muslimin berpikir mana orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama yang lebih pantas untuk menjadi panutan. Sekarang media sudah luar biasa, begitu mudahnya mengakses media. Silakan lihat, ya, mana penceramah-penceramah, mana para dai, ya, mana para tokoh agama yang mereka ini akhlaknya baik, akhlaknya mulia, dan mana yang tuntunan mereka ini, ajakan mereka ini adalah ajakan kepada kebaikan. Ya, mana yang mereka bisa memberikan contoh kebaikan dan mana yang mereka tidak bisa memberikan contoh kebaikan untuk kaum muslimin. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.